Halo teman-teman semua, hari ini kita balik lagi ke dapur dan kita mau bikin martabak. Kali ini kita mau bikin martabak ala abang-abang dengan peralatan yang biasanya ada di dapur rumah kita. Jadi kita bisa langsung praktek di rumah. Bahan-bahannya sederhana dan cara bikinnya juga gampang. Selamat datang di dapur Sweet Flower. Seperti biasa, resepnya ditulis di kolom deskripsi. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Ini dia bahan-bahannya. Tepung terigu protein sedang, gula pasir, tepung tapioka, susu tepung atau susu bubuk, garam, esen pandan yang ini opsional, bisa pakai, bisa juga enggak. Sedikit baking soda dan baking powder. Dan yang terakhir, air. Langsung aja kita mulai. Pertama, kita satuin semua bahan keringnya. Tepung terigu, tepung tapioka, gula, dan susu bubuk. Terus kita aduk aja sebentar sampai semuanya kecampur rata. Asal semuanya rata aja ya, gak usah sampai ngembang. Soalnya sampai jenggotan juga nggak akan ngembang. Berikutnya, kita masukin air dan kita aduk lagi sampai semuanya kecampur dengan baik dan adonannya jadi halus. Aduk terus sampai nggak ada lagi terigu yang menggumpal. Sebentar aja adonannya udah nyatu dengan baik kok, jadi nggak perlu pakai mixer. Kalau udah halus kayak gini, berikutnya kita boleh masukin garam. Sedikit aja, kurang lebih seujung sendok teh. Terus kita aduk lagi sebentar. Kalau udah yakin rata semua, kita bisa istirahat dulu dan kita resting adonannya selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, sebelum kita masak, boleh kita masukin esen pandannya. Kenapa masukin esen pandannya nggak di awal tadi? Lupa. Masukinnya dikira-kira aja, sedikit dulu, jadi kalau dirasa kurang bisa ditambah. Terakhir sebelum dimasak, baru kita masukin campuran baking soda dan baking powder ini. Kalau yang ini mah beneran terakhir. Aduk-aduk sampai baking sodanya benar-benar kecampur rata dan kecampur rata. Ngomong-ngomong, di sini saya udah siapin untuk isiannya, yaitu kacang tanah yang udah disangrai dan di blender kasar dan meshes. Sebelum mulai masak martabaknya, pastikan pannya udah panas. Dan kita harus pakai pan yang anti lengket atau berlapis teflon. Tuang adonan martabak ini ke atas teflon yang udah panas dan apinya api yang paling kecil. Ukuran pan yang saya pakai adalah yang diameter 20 cm. Dari satu adonan ini bisa jadi dua martabak yang tebalnya manusiawi. Dorong-dorong bagian pinggirnya sedikit supaya nanti ada bagian pinggiran yang tipis. Terus kita biarin sebentar sampai muncul gelembung-gelembung di seluruh permukaan martabaknya. Baking soda dan baking powder selalu dimasukkan sesaat sebelum dimasak ya, jangan dari awal, nanti udah nggak berefek lagi ketika dimasak. Nah, gelembung-gelembungnya udah mulai kelihatan, dan gelembung-gelembung inilah yang nantinya bakal ngebentuk serat dari martabak kita. Jadi, nanti martabaknya bakal berongga-rongga dan nggak padat kayak sendal jepit. Kalau gelembung-gelembungnya udah menyeluruh kayak gini, kita boleh taburin gula pasir. Setelah itu, baru bagian atasnya kita tutup supaya matang. Karena pembelian pan teflon ini nggak bareng tutupnya, jadi kita tutup lagi pakai pan teflon lagi. Atau pakai piring seng, atau apa aja lah yang ada. Biarin dimasak sebentar, boleh diintip-intip, kalau udah kayak gini berarti udah matang. Sekarang kita tinggal tabur fillingnya. Lepasin martabaknya dari pan dan simpan di atas talenan.
Bahasa bakunya talenan apa ya? Terus dalam kondisi panas langsung kita oles mentega atau margarin. Jangan ragu-ragu ngasih margarinnya kayak mang-mang atau abang-abang yang biasa jualan martabak. Pakai 1 sekop. Karena kalau margarinnya kurang banyak, nanti pasti makannya kurang gimana gitu. Kurang merasa berdosa. Buset dah, kayaknya banyak bener ya. Ini adalah kacang tanah yang udah disangrai atau di oven dan di blender kasar. Kita tabur aja di atas martabaknya. Berikutnya, rice coklat rice, yaitulah atau biasa kita sebut meses. Jangan ragu-ragu naburnya, hilangkan keraguan-raguan dalam bikin martabak ini supaya semua dosa terkumpul dalam satu loyang martabak. Dietnya besok aja. Kayak gini hasilnya, dan gak lupa terakhir, untuk melengkapi semua dosa-dosa, kita kasih susu kental manis. Tinggal kita potong bagi 2 sama rata, terus kita lipat. Biasanya kalau di tukang martabak langsung dilipat tanpa dipotong dibagi 2. Soalnya ukurannya lebih gede. Kalau yang ini kecil, kalau langsung dilipat malah susah. Terakhir, bagian atasnya kita oles lagi pakai margarin. Fungsinya untuk apa? Nggak tahu, tapi tukang martabak biasanya kayak gitu. Mungkin mereka disponsorin produsen margarin. Dan udah jadi. Inilah martabak kudapan keluarga yang enak, lezat, dan tidak mengganggu diet. Kalau dimakannya setahun sekali. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya dengan resep-resep yang lain. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, follow juga ya Instagramnya di sini.